Ada kalanya seseorang punya ilmu banyak, karya kitabnya luar biasa, ngajarnya pagi, siang, sore, malam, gak henti-henti. Tapi Allah ingin keselamatan orang ini bukan dari hal-hal yang dia lakukan, tapi dari hal. Kemudian beliau mengatakan wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikri dzakirin wa sahwil ghafilin. Nah, ini kata-kata dzikr dzakirin wa sahwil ghafilin. Jadi beliau musannif mengambil sedikit dari sholawatnya Imam Syafi'i. Nah, sholawat ini ada cerita bahwa Imam Syafi'i pada saat ditanyakan, pada saat beliau sudah meninggal dunia, ada seseorang yang memimpikan Imam Syafi'i dan kemudian ditanyakan, wahai Imam Syafi'i, apa yang kau dapatkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam Syafi'i mengatakan, diampuni segala dosa-dosaku dan diturunkan rahmat kepadaku karena aku bersolawat kepada Rasulullah dengan sigot atau bentuk solawat ini. Jadi di akhir kata Imam Syafi'i menyebutkan apa? Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Nah, ini persis sama seperti di sini, muddata dzikri dzakirin wa sahwil ghafilin. Artinya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Ini artinya kita memanjatkan solawat kepada Rasulullah muddata dzikri dzakirin, selama ada orang yang menyebut dan mengingat Nabi, dan selama ada orang yang melupakan solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kata para ulama, ini salah satu bentuk solawat yang dengan keberkahan solawat ini Imam Syafi'i mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari cerita ini juga kita bisa mengambil pemahaman bahwa ada kalanya seseorang punya ilmu banyak, karya kitabnya luar biasa, ngajarnya pagi, siang, sore, malam, gak henti-henti. Tapi Allah ingin keselamatan orang ini bukan dari hal-hal yang dia lakukan, tapi dari hal yang terlihat seperti tidak ada pahala yang besar di dalamnya, tapi ternyata keselamatannya di dalam hal tersebut. Nah, kita akan mengambil contoh seperti Imam Syafi'i. Siapa yang tidak mengenal keilmuan Imam Syafi'i, karya Imam Syafi'i yang sudah membumi? Di mana-mana kita menemukan karya Imam Syafi'i dibaca. Kalau kita mau lihat ngajarnya Imam Syafi'i, dari mulai habis subuh diceritakan, datang rombongan pertama ahli Quran, datang ahli Quran, ngambil sanad qiraah dengan Imam Syafi'i, bubar rombongan pertama, masuk rombongan kedua. Ini dari habis subuh, masuk rombongan pertama Quran, keluar, masuk rombongan kedua belajar tafsir sama Imam Syafi'i, selesai rombongan kedua, masuk lagi rombongan ketiga belajar hadis dengan Imam Syafi'i, keluar, masuk lagi rombongan keempat belajar fikih dengan Imam Syafi'i, keluar, masuk lagi rombongan kelima belajar ilmu nahu, belajar ilmu yang lainnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Imam Syafi'i setiap harinya. Berapa rombongan yang datang kepada Imam Syafi'i, dan beliau mengajarkan masing-masing kelompok ini dengan bidangnya masing-masing. Jadi ini yang dilakukan Imam Syafi'i paginya. Kalau malamnya kita tahu bagaimana, kalau pagi beliau mengamalkan ilmu dengan mengajar, malam hari Imam Syafi'i diceritakan beliau membagi malamnya menjadi 3. Sepertiga pertama beliau tidur, sepertiga kedua beliau akan mengarang kitab, sepertiga terakhir sebelum subuh beliau akan sholat malam, menghidupkan malamnya dengan ibadah. Nah, ini setiap hari dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kira-kira orang yang ibadah seperti ini di mata kita pasti akan selamat dengan ibadahnya, tapi ternyata Allah menginginkan lain. Keselamatan, kebahagiaannya didapatkan dengan hal yang terlihat remeh, yaitu dengan sholawat yang tadi dibuat oleh Imam Syafi'i. Nah, sebagai contoh yang lain kita ambil Imam Ghazali. Siapa yang tidak kenal Imam Ghazali?
kitab beliau yang begitu terkenal, ilmunya yang begitu luas, cara berdiskusinya yang sangat tinggi. Diceritakan Imam Ghazali ini di masa mudanya, waktu masih mondok lah, kita anggap masih mondok pesantren lah. Imam Ghazali ini masih muda, dia sudah bisa menyamakan level gurunya di dalam keilmuan dan kecerdasan. Sampai-sampai murid-murid yang lain itu setelah gurunya pergi akan mengambil ilmu dari Imam Ghazali. Dan ada beberapa murid yang berusaha untuk berdiskusi dengan Imam Ghazali, dan didapatkan Imam Ghazali ini selalu mengalahkan teman diskusinya. Tidak berdebat di dalam satu forum kecuali beliau akan memenangkan debat tersebut. Jadi ahli debat Imam Ghazali. Dan kemudian di akhir umurnya beliau banting setir, mubah cara beliau mengajar, tidak lagi lewat diskusi dan perdebatan, tapi beliau dengan mengarang kitab dan membuat satu karya yang luar biasa, yaitu Ihya Ulumuddin. Kita sudah sering mendengar nama kitab Ihya Ulumuddin. Kata para ulama, dari hebatnya kitab Ihya Ulumuddin ini, kalau seandainya kitab-kitab syariat yang ada di dunia ini kebakar dalam satu waktu, semua kitab kebakar, dan hanya yang tersisa adalah kitab Ihya Ulumuddin, maka itu cukup bagi kita untuk pegangan dari hebatnya kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini Imam Ghazali yang begitu luar biasa di dalam keilmuan, di dalam ibadah, di dalam zuhudnya, di dalam waroknya, di dalam pengamalan ilmunya. Ternyata pada saat meninggal dimimpikan oleh seseorang, ditanyakan, "Wahai Imam Ghazali, bagaimana keadaanmu setelah wafat dan meninggal dunia?" Ditanyakan, "Aku selamat karena pada suatu hari aku sedang menulis kitab dan ada tinta yang sedang dihirup oleh lalat. Dan pada saat aku melihat lalat ini minum dari tinta yang aku hendaknya mengambilnya, aku menunggu terlebih dahulu sampai ini lalat kenyang." Remeh kan? Kelihatannya remeh. Tapi kata Imam Ghazali, ibadah yang aku lakukan, ilmu yang aku ajarkan, karya-karya kitab yang telah aku karang, bukan itu yang menyelamatkan aku, tapi malah amalan yang terlihat kecil ini yang menyelamatkan aku, yang menjadikan aku masuk ke dalam surga dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan apa kepada kita? Bahwa jangan kita meremehkan amalan sekecil apapun, karena kita tidak tahu kita ini selamat apakah dengan hadir majelis ilmu, apakah dengan membersihkan masjid, apakah dengan saling menolong sesama muslim, apakah dengan berakhlak mulia. Yang penting tugas kita orang Islam, lihat ada kebaikan, ada peluang melakukan kebaikan, kita lakukan. Mau terlihat remeh, tidak remeh, kecil atau tidak atau besar, pokoknya ada kebaikan, jangan kita remehkan. Karena bisa jadi gara-gara kebaikan yang kita remehkan ini merupakan peluang kita untuk selamat dunia dan akhirat. Dari cerita tadi sangat jelas, Imam Syafi'i yang begitu hebat selamatnya dengan sholawat, dimimpikan mendapatkan rahmat yang luar biasa dari Allah gara-gara sholawat. Imam Ghazali hanya karena membiarkan sebentar agar lalat minum dari tinta untuk beliau mengarang kitab.